Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kawan-kawan di channel Arya Hobi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya diminta seorang teman, seorang subscriber untuk dibuatkan sebuah tutorial yang paling sederhana atau sangat sederhana sekali, yaitu membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell. Diminta untuk dibuatkan secara detail, simple, dan bisa dipahami. Oke, saya akan mencoba membuat sebuah tutorial ini, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti dan dipahami. Kami membuat tutorial ini berdasarkan pengalaman kami sudah membuat pada tahun 2014. Saya sudah membangun PLTS sederhana ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk hal yang simpel sih. Oke, untuk selanjutnya, karena ini sifatnya sebuah tutorial, jadi saya akan menggunakan media yang kecil atau media yang sederhana, yaitu kebetulan kita dulu waktu sebelum membuat yang besar kita menggunakan panel 20 WP. Ini masih saya simpan di rumah, jadi bisa digunakan untuk tutorial ini. Dan solar chargernya sama kita juga masih mempunyai. Oke, sebelum kita memulai tutorial, alangkah baiknya coba kita lihat dulu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang saya buat di rumah, yang sudah hampir 6 tahun, karena 2014 saya membuat ini, dan alhamdulillah masih berfungsi dengan normal. Oke, coba kita simak video berikut. Di atas genting rumah saya ini saya pasangkan 200 WP solar cell polikristalin. Lantas ini turun ke bawah, saya hubungkan dengan solar charger atau SCC 30 ampere BWM yang sudah saya modifikasi. Selanjutnya ke bagian penyimpanan, itu disitu saya juga pasangkan juga sebuah inverter tim Pure Sinweb, yang inverter yang paling bagus. Yang kedua itu disitu saya sediakan aki Verla 100 ampere. Disitu ada, saya tunjukkan juga saklar, juga ada switchnya untuk inverter. Keluar dari inverter ini sudah dalam bentuk AC ya. Jadi kita sudah merubah dari DC ke AC. Ini untuk mixer kalau dalam keadaan darurat siang hari kita pakai ini. Juga ini mesin Sostal ini juga bisa, hanya 150 watt. Lantas juga untuk menanak nasi ini, karena ini cuma 350 watt. Yang satunya ini ada speaker aktif juga, nilai 100 watt, 100 lebih lah itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di samping sebagai emergensi, di siang hari kita bisa memaksimalkan PLTS ini untuk mengurangi tagihan listrik. Instalasi pada panel itu perhatikan dua katup, biasanya ada tanda positif dan negatif. Usahakan menggunakan kabel yang berbeda agar tidak terbalik. Di situ ada plus dan minus, artinya positif negatif. Panel ini 20 WP menghasilkan usahakan jangan sampai terbalik katup positif dan negatif. Instalasi di bagian SCC solar charger controller ini yang harus kita perhatikan, karena kalau kita terjadi kesalahan pemasangan, unit ini akan mengalami kerusakan. Cara yang benar yaitu kasih beban dulu, yaitu kita instalasi pada bagian penyimpanan aki. Itu ada simbol gambar penyimpanan aki, kita pasang dulu instalasinya, kita hubungkan ke aki. Di samping untuk mengetahui kondisi unit charger ini berfungsi atau tidak, untuk menghindari kerusakan dari
unit ini sendiri. Setelah terpasang ke bagian penyimpanan akan mendeteksi tegangan yang ada pada aki. Setelah itu baru kita hubungkan dengan panel. Jadi waktu kita charger sudah ada beban sehingga charger tidak mengalami kerusakan. Demikian juga kalau kita mau mengganti aki, lepaskan dulu panel charger dari unit ini agar tidak mengalami kerusakan. Taruh panel surya pada tempat yang tidak terhalang atau langsung terkena sinar matahari. Biasanya di atas genting itu akan lebih bagus, atau dibuatkan tempat tersendiri agar tidak terhalang sinar matahari, sehingga menghasilkan energi atau tegangan yang bagus untuk pengisian aki. Panel surya ini hanya bisa menghasilkan tegangan DC, jadi belum bisa untuk menyalakan peralatan yang menggunakan tegangan AC. Itu perlu alat tambahan namanya inverter. Tapi pada video kali ini kita belum membahas ke inverter, kita membahas ke panel surya dan cara pemasangannya. Untuk aplikasi ke lampu cukup itu ada sih, kita pasangkan ada simbol gambar lampu, kita kasih lampu dengan tegangan 12 volt. Kita bisa beli di pasaran banyak, atau kalau ingin membuat sendiri lihat videonya di area hobi cara merubah lampu AC menjadi DC. Kebetulan untuk solar charger ini memiliki fasilitas USB charging, bisa dimanfaatkan untuk mencharging HP, bisa langsung tanpa merubah ke AC. Banyak sekali SCC ini ada yang dilengkapi dengan LDR. Kalau malam kita kasih lampu bisa nyala sendiri, kalau siang mati sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.